Salam diplomat, saya Muhammad Agrar dan saya siap bikin gebrakan. Sejak pandemi COVID melanda seluruh dunia, masyarakat Indonesia mulai menyadari dan sangat peduli terhadap kesehatannya, sehingga membuat banyak orang beralih dan memilih untuk mencari makanan dan minuman sehat untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Berdasarkan survei LIPI, konsumsi makanan sehat meningkat selama pandemi, dan sekitar 90% masyarakat konsumsi makanan sehat selama pandemi. Hingga saat ini terjadi pertumbuhan 2 kali lipat terhadap konsumsi makanan sehat sepanjang 2022. Kami melihat adanya permasalahan dan juga peluang di sini. Lalu, problem yang kedua, Indonesia merupakan negara nomor 5 terbesar penderita diabetes. Jumlah penderita diabetes di Indonesia sekitar 19,47 juta pada tahun 2021. Lalu, jumlah kematian yang diakibatkan oleh diabetes di Indonesia mencapai sekitar 236.711 orang. Rakuma hadir dengan inovasi produk makanan dan minuman sehat yang terbuat dari olahan buah kurma. Kandungan nutrisi yang tinggi dengan kadar indeks glikemik yang rendah dari buah kurma sangat baik digunakan sebagai pengganti gula yang bisa mencegah dari risiko terkena penyakit diabetes. Produk unggulan Rakuma saat ini antara lain sambal kurma Rakuma, merupakan sambal sehat karena tidak menggunakan MSG, pengawet, maupun tambahan gula serta sedikit minyak, sehingga lebih aman dikonsumsi termasuk juga penderita diabetes. Lalu ada selai kurma Rakuma. Selain sebagai olesan roti dan pancake, selai kurma Rakuma merupakan selai sehat untuk pola diet seimbang dan bisa juga sebagai makanan pendamping ASI atau MPASI pada bayi atau balita. Dan terakhir, susu kurma Rakuma. Bukan hanya dinikmati sebagai pelepas dahaga, tetapi susu kurma Rakuma juga dapat meningkatkan mood, menjaga imunitas tubuh, dan ASI booster pada ibu menyusui. Bisnis model yang Rakuma jalankan saat ini ada dua, yaitu B2B melalui konsinyasi ke toko-toko retail modern, toko oleh-oleh lokal, maklon ataupun kemitraan. Lalu ada B2C, direct selling dengan membuka outlet, mengikuti pameran, maupun onboarding di marketplace, serta membuat sistem reseller. Target market yang kami bidik saat ini yaitu jenis kelamin pria dan wanita, usia 20-45 tahun, status lajang dan menikah, demografi kota-kota besar yang ada di Indonesia, minat healthy enthusiast, karyawan, ibu rumah tangga maupun traveler. Segmentasi market menengah dengan penghasilan 3 juta per bulan. Dalam menentukan harga pokok penjualan atau HPP, Rakuma mengambil beberapa komponen, diantaranya menghitung bahan baku yang dipakai, menghitung biaya produksi, termasuk biaya pekerja dan overhead, dan terakhir menentukan harga pokok produksi. Proyeksi kami di tahun 2026, kami ingin mendapatkan omset hingga 3 miliar rupiah, lalu dapat menembus pasar ekspor sebagai dukungan kami terhadap program pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami membutuhkan investment sebesar kurang lebih 500 juta rupiah, yang mana 40% kami alokasikan untuk capex, 25% untuk opex, dan 35% sebagai working capital. Di dalam visi dan misinya, Rakuma sangat konsen terhadap dampak sosial dan lingkungan. Saat ini kami sudah menerapkan 3P, yaitu people, planet, dan profit dalam menjalankan bisnis. Dampak sosial, di mana perusahaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan mendapatkan profit saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh kepedulian terhadap orang-orang yang berperan penting pada bisnisnya. Beberapa hal yang akan kami lakukan misalnya dengan memberikan upah yang adil, human working system, pemberdayaan dengan mengajari keterampilan, dan lain-lain. Untuk dampak lingkungan, perusahaan berusaha menciptakan bisnis yang selaras dengan alam dan meminimalkan dampak negatif bagi lingkungan, di mana tujuannya yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari dampak buruk yang mungkin bisa merusak lingkungan seperti banjir, kebakaran lahan, hingga climate change atau perubahan iklim. Saat ini Rakuma meminimalisir dalam pemakaian kemasan berbahan plastik. Selain itu juga kami mengurangi terjadinya sampah dari hasil produksi dengan mengolah limbah produksi menjadi produk turunan lainnya yang bernilai jual tinggi.